warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menjadi orang-orang yang mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah di dalam menjalankan berbagai macam kewajiban dan menambahnya dengan perkara-perkara yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa istiqamah di atas semua kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Telah ada untuk diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan atau contoh-contoh yang baik. Untuk siapa contoh yang baik ini? Siapa yang bisa memakai contoh yang baik ini? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang-orang yang menginginkan Allah, yakni menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan menginginkan keselamatan kelak pada hari akhir, mendapatkan kebaikan di bara pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inti pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik yang harus ditiru dan harus diikuti oleh umatnya. Artinya pada diri Nabi itu ada contoh-contoh yang baik. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang sebagian manusia menganggap atau beranggapan bahwasanya yang dimaksud dengan contoh di sini adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah saja. Artinya apa itu, Pak? Artinya kalau ibadah harus nyontoh Nabi. Kan kita kalau di ayat ini kan selalu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah selalu dikaitkan dengan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu dikaitkan mencontoh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak salah. Itu betul. Bahwasanya salah satu contoh adalah mencontoh Nabi di dalam urusan ibadah. Tapi bukan hanya ibadah saja. Ketika kita ini selalu mengatakan bahwasanya ini contoh untuk Rasul itu dalam urusan ibadah, akhirnya apa yang terjadi? Orang itu cuma mementingkan ibadah. Yang penting ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi. Yang penting ibadahnya tidak mengandung bid'ah. Yang penting ibadahnya selalu mengikuti sunnah. Lah muamalahnya mengikuti kafir, ya kan? Dan perkara-perkara yang lain mengikuti orang kafir. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan kita untuk ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam semua hal, dalam urusan ibadah dan dalam urusan muamalah. Makanya banyak sekarang ini orang-orang yang masya Allah dalam urusan ibadahnya masya Allah, dalam urusan mengikuti sunnahnya masya Allah, tauhidnya benar. Tapi kalau sudah muamalah, repot muamalahnya. Kalau sudah berurusan lawan fulus, urusannya jadi ngalih, ya kan? Lah mengikuti Rasul itu di mana? Ya dalam urusan fulus juga ikut Nabi. Gitu nah. Bukan cuma ibadah tok. Bisanya kita kadang-kadang cuma urusan ibadah, pokoknya harus sesuai dengan Nabi. Lah muamalahnya dan urusan-urusan yang lain, urusan akhlaknya, urusan adabnya. Kenapa kita tidak ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Apakah Nabi tidak mencontohkan kepada kita tentang muamalah? Tidak, beliau contohkan. Apakah beliau tidak mencontohkan kepada kita tentang adab dan akhlak? Tidak, beliau contohkan kepada kita. Tapi yang kita ikuti cuma masalah ibadah tok. Nah, ini yang jadi masalah. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita semua pada diri Nabi itu adalah baik. Semua pada diri Nabi itu adalah sesuatu yang perlu dicontoh. Kenapa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini Nabi untuk dicontoh oleh umatnya? Karena kebaikan-kebaikan yang muncul pada diri Nabi. Banyaknya kebaikan itulah yang untuk dicontoh. Yang namanya dicontoh untuk mencari kebaikan itu apa? Yang baik. Karena mungkin kita mengandalkan orang, misalnya saya cerita di sini ada orang misalnya yang kayak tadi masalah kehilangan sepeda motor ya kalau Pak Haji. Terus ulun contohkan di sini, kita harus mencontoh ini mampu membongkar sepeda motor dalam waktu 20 detik misalnya. Kita harus mengumpati. Akhirnya jadi maling semunyaan nggak enak. Tidak, tapi contoh Nabi ini dikatakan liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Batasannya itu. Kalau contoh tadi bongkar kendaraan dalam kurang 20 detik, apakah itu orang yang menginginkan keridhaan Allah? Tidak, Allah tidak ridho dengan maling. Apakah itu akan selamat nanti di hari akhirat? Tidak, orang itu tidak akan selamat karena dia telah mencuri. Nah, ini yang dimaksud semua yang ditiru pada diri Nabi SAW adalah urusan-urusan baik. Kenapa disuruh meniru kepada Nabi? Karena sesungguhnya Nabi itu adalah orang yang punya keutamaan yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang apapun, Nabi itu puncaknya, Pak. Pian mau bicara tentang iman, Nabi itu puncaknya iman. Pian mau berbicara tentang orang yang ahli ibadah, beliau itu puncaknya orang ahli ibadah. Antum mau bertanya orang yang paling dermawan, Nabi adalah orang yang paling dermawan. Puncaknya orang dermawan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita ikuti dari Nabi, beliau itu adalah puncaknya dari perkara tersebut. Karena semua itu adalah perkara yang dijadikan oleh Allah sebagai keutamaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita akan membahas beberapa keutamaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sesuatu yang menjadi diutamakan untuk Nabi ini. Maka ini yang harus kita wujudkan. Itu yang harus kita ikuti. Bukan cuma ibadah sudah jelas, Pak. Ibadah harus ikut Nabi, sudah jelas itu. Kita tidak akan memperdebatkan masalah itu lagi. Semua ibadah, semua perbuatan dalam masalah ubudiyah harus ikut Nabi. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Tidak boleh ikut manusia yang lain selain daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi dalam masalah lain, banyak sekali keutamaan Nabi yang sesungguhnya itu harus kita ikuti. Apa saja di antaranya? Di antaranya adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan cinta kepada Nabi itu adalah aghla syai', sesuatu yang paling mahal, sesuatu yang paling tinggi kedudukannya. Ini yang ditentukan oleh Allah. Allah itu kasih keutamaan kepada Nabi bahwasanya mencintai Nabi itu sesuatu yang paling utama. Dan orang yang bisa mencintai Nabi itu karunia Allah, Pak. Belum tentu orang yang kelihatannya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, dia cinta kepada Rasulullah. Belum tentu. Mulutnya bisa mengatakan saya cinta kepada Nabi SAW. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, telinganya tidak merah, wajahnya tidak merah, hatinya tidak panas. Dia cuma mengatakan, mudah-mudahan yang mengejek Nabi itu dapat hidayah. Enggak dapat hidayah. Mudah-mudahan dia dihukum kalau mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya kecintaan kepada Rasulullah tidak akan rela ada sesuatu yang jelek ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baru-baru ini ada berita Kristen Muhammadiyah, ya kan? Pernah baca, Pak ya? Kristen Muhammadiyah. Muhammad itu namanya Rasulullah, Pak. Tidak pantas untuk diletakkan dengan nama-nama seperti itu, tidak pantas. Nanti akan keluar lagi musyrikin Muhammadiyah misalnya, ya kan? Kafirun Muhammadiyah misalnya. Tidak pantas seperti itu. Salah orang yang mengatakan seperti itu. Orang yang mengatakan ini benar, salah dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena nama ini adalah ada nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita utamakan itu adalah nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita menempel-nempelkan seperti itu. Dan organisasi kita tidak perlu dengan yang seperti ini. Oh enggak Ustadz, ini ada saudara-saudara kita dari kalangan Nasrani yang cinta kepada Muhammadiyah. Silahkan Anda cinta dengan Muhammadiyah. Silahkan Anda masuk dalam Muhammadiyah. Untuk masuk Islam, masuklah dalam Muhammadiyah. Tidak ada masalah. Kita akan ajarkan kepada mereka. Tapi kalau mereka tetap dalam keadaan agama mereka lalu pakai simbol Kristen,
Muhammadiyah. Lucu ini Pak, lucu itu namanya, ya kan? Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu nggak bikin ini untuk itu, tidak. Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah ini untuk kalangan kaum muslimin, supaya kaum muslimin itu masuk, diajari tentang agama, difahamkan tentang agama, mereka bisa beramal dengan agamanya. Itu contohnya Pak, yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terlepas dari semua itu, nama Muhammad di dalam urusan Muhammadiyah ini adalah nama yang agung, tidak boleh ditempel-tempelkan dengan perkara-perkara yang di luar daripada yang diajarkan oleh Nabi SAW. Iya kan? Misalnya enak ditempel-tempeli lagi masalah-masalah yang aneh-aneh ditempelkan di dalam Muhammadiyah. Nah ini ngaco orang yang seperti ini, tidak boleh melakukan yang seperti itu. Nah bukti kita cinta kepada Nabi harus tidak setuju dengan yang seperti ini. Jangan cuma diam, jangan cuma ketawa ketiwi, tepuk-tepuk, sorak-sore. Tidak seperti itu orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada nabinya. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberanian untuk berkorban pada nabinya. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk melindungi, membersihkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang yang diberikan. Kalau kita bisa diberikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan insyaallah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, Nabi mengatakan cinta kepada Nabi itu kaitannya dengan iman. Rasul mengatakan dalam hadis yang masyhur, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia menjadikan aku adalah yang paling dia cinta, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada manusia seluruhnya. Apa yang Anda lakukan kalau anak Anda misalnya dipukuli orang? Apa yang kita lakukan kalau bapak kita dicaci maki orang? Apa yang akan kita lakukan? Rasul harus lebih daripada itu. Kalau kita marah misalnya sampai membanting pintu, ya, kalau karena bapak kita dicaci maki orang, kalau kepada Rasulullah kita marah sampai mencabut pintu, bukan cuma dibanting pintunya, diberubut lawangnya itu kalau sarik kepada orang yang menyambati Nabi SAW. Itu seorang muslim yang punya cinta kepada Nabi SAW. Itu satu perkara. Dan dalam perkara lain, pada suatu hari datang seseorang kepada Nabi SAW. Karena cinta kepada Nabi ini akan mengantarkan kita bersama Rasul SAW. Cinta pada Rasul akan mengantarkan kita bersama Nabi. Cinta kepada Rasul, kita akan berharap bahwasanya kita akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Suatu hari ada seseorang datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Nabi, kiamat itu kapan? Ini orang ini datang bertakun kiamat kapan? Lalu Nabi mengatakan, tidak dijawab oleh Nabi karena Nabi tidak tahu kapan kiamat. Lalu Nabi mengatakan, mada a'dadta laha? Kamu ini tanya-tanya kiamat, kamu sudah siap apa? Kata Nabi SAW. Maka dia mengatakan, la syai'ah, saya tidak punya persiapan wahai Rasulullah. Ini nekat ini Pak. Ini kalau di Jawa namanya supporternya Surabaya itu Pak, namanya Pak, bonek. Ya ini bonek ini, tulak kemana-mana wani kada bersanggup duit, ya kan? Makan aja ya Pak, karena Allah ngasih rezeki kepada mereka ini. La syai'a illa inni, kata dia, saya tidak punya persiapan apa-apa wahai Rasul, kecuali inni uhibbullaha wa rasulah. Saya cuma menyediakan, saya cuma punya persiapan cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan yang engkau cintai. Artinya kalau kita cinta kepada Nabi SAW, kita pasti akan bersama dengan Rasul SAW. Ini akibat cinta kepada Nabi, dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu perkara yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan buah daripada kecintaannya kepada Allah, dan ini karunia Allah yang Allah berikan khusus kepada Nabi. Artinya kalau orang cinta kepada pemain film ya tidak tentu seperti ini. Orang cinta kepada si fulan tidaklah seperti ini. Tapi cinta kepada Nabi akan Allah sampaikan mereka, akan Allah kumpulkan mereka bersama Nabi. Dan cinta kepada Nabi menunjukkan atas derajat keimanan seseorang itu seperti apa kalau dia cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu keutamaan Nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai karunia kepada orang-orang yang melakukan atau menjalankan kecintaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di banyak ayat Allah itu menyuruh kita agar menjadikan lebih utama dari segala perkara. Ini satu Pak, keutamaan Nabi, keutamaan cinta Nabi, dan ini yang harus kita jalankan.
Lalu keutamaan lain yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah annahu kana asja'an nasi 'alal itlaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling pemberani. Nabi itu orang yang paling pemberani. Nabi itu bukan orang penakut. Kalau mau mengikuti Nabi bukan cuma ibadah-ibadahnya saja, ibadah sesuai sunnah, tidak. Jadi orang Islam harus berani. Seorang muslim itu harus berani mengatakan kebenaran. Sampai-sampai Nabi SAW mengaitkan pula dengan kebenaran. Kalau kamu lihat sesuatu yang mungkar, maka ubah dengan tanganmu kalau kamu punya kuasa. Kalau kamu tidak punya kuasa, kamu punya kemampuan untuk berbicara, ubah dengan lisanmu. Kalau kamu tidak punya kemampuan, ubah dengan hatimu, tinggalkan kemungkaran, kata Nabi SAW. Tidak semua orang berani meninggalkan kemungkaran, Pak. Sudah berada di dalam kemungkaran, dia akan kada nyaman hendak meninggalkan. Kada nyaman lawan beliau ini, kada nyaman lawan beliau itu. Saya cuma jaga hubungan dengan fulan dan fulan, saya tidak tinggalkan kemungkaran. Tidak berani dia. Kalau yang mengikuti Nabi harus berani. Nabi asja'un nas, dia adalah orang yang sangat pemberani, kata para sahabat Nabi. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asja'an nas qala wa qad fazi'a ahlul Madinah. Pada suatu hari orang-orang di Madinah ini mendengar suara seperti musuh yang akan menyerang, dan mereka dalam keadaan tidak siap. Maka fafazi'an nas, fafazi'a ahlul Madinah, orang seluruh Madinah ini jadi takut, bergetar hati mereka ini dengan sebab gemuruh musuh yang akan datang. Lalu apa yang terjadi? Nabi itu langsung keluar, langsung melompat ke atas kuda dengan membawa pedang terhunus. Nabi itu mendatangi asal suara tersebut, Pak. Tidak ajak-ajak orang. Kan ada terus sahabat-sahabat kumpulan kita. Tidak, Nabi langsung naik kuda itu, langsung dia menuju ke tempat asal daripada suara tersebut. Lalu kemudian setelah lama baru Nabi SAW kembali dalam keadaan, disebutkan dalam keadaan naik kuda miliknya Abi Thalhah, yang kuda tadi tanpa dikasih pelana, Pak. Kenapa kok tidak dikasih pelana? Bedadas Rasulullah. Ada suara yang menakutkan tadi, yang sahabat semua takut. Nabi ini kada sempat lagi ngasih pelana kuda, dan kudanya pun kudanya Abu Thalhah. Langsung Nabi ini keluar, kuda itu dinaikinya dengan membawa pedang terhunus, dia gempur tempat yang asal suara yang menakutkan tadi. Itu Rasulullah SAW. Kan kalau kita kira-kira buka ya kalau Pak, kalau nangkai itu. Ini sahabat semuanyaan ketakutan. Tapi Nabi SAW setelah beliau balik, lalu beliau mengatakan bahwasanya wajadtuhu bahran. Ini kuda mantap, jari Nabi. Jadi dipacu seperti bahar, kata Nabi. Begitu kencang. Kuda ini begitu kencang, kata Rasul SAW. Ketika sudah balik dari tempat yang menakutkan tadi. Ini Rasul SAW. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya di dalam perang Hunain. Perang Hunain itu kaum muslimin di awalnya terdesak. Mereka terjebak dengan orang-orang Bani Thaqif yang memanah dari pinggiran gunung. Mereka masuk di tengah-tengah jalan di antara dua gunung, dijebak di situ dan diserbu. Serbuannya kata riwayat hadis, orang-orang itu menyerbu seperti orang-orang menyerbu belalang. Panah-panah yang datang itu seperti belalang, Pak. Kayak laron atau belalang tuh kayak, Pak, begerombol gitu. Itu anak panahnya datang seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang lain itu banyak yang kemudian berlindung di salah satu kampungnya Bani Hawazin. Bersembunyi di situ, berlindung di tempat tersebut. Padahal yang berlindung ini adalah para ahli pemanahnya Nabi SAW. Kada sanggup menghadapi panah yang kayak hujan belalang tadi, kada sanggup. Tapi apa yang terjadi? Nabi itu paling depan tempatnya. Orang-orang pada sembunyi, tapi Nabi tidak. Nabi tidak bersembunyi bersama mereka, bahkan beliau berada di tempat yang paling depan sambil beliau mengatakan, "Anan nabiyyun la kadzib." Saya ini nabi dan saya tidak pernah berdusta, kata Rasulullah. "Ana ibnu Abdul Muttalib," dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Artinya untuk menunjukkan kepada orang-orang yang gempur tadi, ini saya ada di sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu keberanian Nabi. Bahkan di dalam perang Badar itu kan kaum muslimin cuma sedikit, kafirnya kan banyak. Orang-orang sahabat Nabi SAW itu disebutkan dalam riwayat, Ali bin Abi Thalib mengatakan orang-orang itu berlindungnya di belakangnya Rasul SAW.
Nabi itu jadi orang yang paling dekat posisinya dengan musuh. Ketika terjadi kecamuk perang itu beliau paling depan. Justru sahabatnya itu berlindungnya di belakang Nabi SAW. Nah ini menunjukkan apa itu Pak? Orang ini berani. Nah ini yang harus kita tiru dari Rasulullah SAW. Karena hari ini kaum muslimin ini dalam keadaan terlalu banyak ditakut-takuti. Jadi akhirnya gampang takutan. Kebanyakan ditakut-takutani. Tapi kalau Nabi SAW pemimpin seperti Rasul, itu menunjukkan akan keberanian dirinya. Karena banyak Pak pemimpin-pemimpin yang seperti ini pun juga berani, banyak Pak. Pemimpin yang berani menolak itu banyak sekali. Menolak kejelekan yang terjadi untuk negerinya. Ini salah satu keutamaan Nabi yang harus kita tiru. Beliau adalah orang yang paling pemberani di antara para sahabat Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, min fadailin Nabi SAW rifquhu bin nasi ala ikhtilafi tabaqatihim. Nabi SAW itu bersifat lembut. Nabi itu santun, lembut kepada siapa saja. Artinya Nabi itu tidak pernah membedakan, oh ini orang besar, ini orang kecil, ini sahabat besar, ini sahabat sigar, sahabat-sahabat biasa, ini sahabat dari kalangan orang-orang miskin. Tidak pernah dibedakan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu menyamakan semua dan bisa memposisikan para sahabat itu sesuai dengan keadaan mereka. Di antara riwayat yang menunjukkan seperti itu adalah ketika Rasul SAW ini di saat keadaan perang atau keadaan ada sahabat yang berkumpul dengan Nabi SAW. Lalu Nabi itu melihat sahabat ini lawas banar berkumpul di sini, duduk di tempat Rasul ini lawas banar. Nabi itu tahu dan orang ini mengatakan, kami ini kangen dengan keluarga kami, tapi hendak bulik kada nyaman lawan Rasul SAW. Lalu Nabi ini faham tentang orang-orang lembut Rasul SAW. Ketika terlihat sahabat itu seperti itu, lalu Nabi mengatakan, bertanya kepada orang ini, kayak Pak, keluargamu kayak Pak? Oh keluarga saya seperti ini wahai Rasulullah. Anakmu seperti apa kata Nabi? Anak saya seperti ini dan seperti ini. Ikam keganangan kah lawan keluarga ikam? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jar Nabi? Irji'u ila ahlikum. Pulang kamu sekarang kata Nabi. Sekarang kamu pulang dan datangi keluargamu. Kata Rasul, fa'aqimu indahum, maka tinggallah engkau bersama mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'allimuhum wa muruhum idza hadaratis shalah, dan ajari mereka. Suruh mereka itu mengerjakan sholat. Ajarkan kepada mereka kalau sudah datang sholat, lalu suruh di antara mereka itu salah satu daripada mereka untuk menjadi imam di dalam sholat mereka. Ini Rasul itu ngerti. Kalau kita ini kadang-kadang isi pegawai kada pakai libur ya. Kalau pegawai mulai Senin sampai ketemu Senin lagi, liburnya kapan? Nah ini orang kesian Pak, tidak punya rifq kita ini, tidak punya belas kasih, tidak punya kelembutan di hati kita. Kada tahu Ustaz, pokoknya begawe di sini ya, kalau begawainya seminggu 7 hari dari jam 8 sampai jam 10 mati orang ya kalau kayak ini ya. Rasulullah SAW ngerti, oh ini orang ini perlu libur, orang ini perlu ketemu dengan keluarganya dan segala macam. Itu diizinkan oleh Nabi SAW. Itu ketika beliau berhubungan dengan orang dewasa. Bagaimana kalau Nabi itu berhubungan dengan anak kecil? Nabi kalau dengan anak kecil ya gayanya bercanda dengan anak-anak kecil ini tadi. Artinya anak-anak kecil ini dihibur oleh Rasul SAW. Ada seorang sahabat, Anas bin Malik, itu punya adik. Adiknya Anas bin Malik ini namanya Umair, Abu Umair, panggilannya Abu Umair. Umurnya sekitar 2 tahun atau di bawah daripada 2 tahun. Nah Abu Umair ini punya burung yang buat mainan. Nama burungnya itu Nughair, ya kan? Nama burungnya Nughair. Nabi kalau datang ke tempatnya selalu bercanda dan bertanya tentang burungnya ini tadi. Nah ketika suatu hari burungnya si Nughair ini mati, burungnya Abu Umair ini mati burungnya. Maka Rasulullah SAW sedih kan, Abu Umair ini sedih. Maka Nabi SAW datang kepada Abu Umair dan dia mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, bagaimana kabarnya Nughair? Seperti itu Pak. Artinya diajak bercanda oleh Rasul SAW, dihibur oleh Nabi SAW, dan diajak ngomong sesuai dengan kesenangannya. Anak kecil kan kita kalau ngomong kan harus seperti itu Pak. Kekanak-kanakan ketujuhnya mainan apa ya kita umpati mainan kayak itu.
Jangan kayaknya kita ini karena kita ini insinyur sivil misalnya, engineering, akan dibawahi bepandir masalah semen misalnya, kada cocok, ya kan? Atau dipandiri tentang masalah baulah jembatan, kada cocok. Nabi bepandir tentang masalah burung yang jadi mainan, itu dijadikan bahan pandiran oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perlu yang kita tiru. Nah kita kadang-kadang kada bisa meniru kayak ini. Kakanakan anak-anak kita kayaknya beparak lawan kita ya, kalau berkisah bah apa ini ceritanya kakanakan kan aneh-aneh kalau Pak biasanya Pak. Nah, kuda yang bisa terabang, manusia bisa terabang, anak jadi Superman dan segala macam, itu kakanakan. Kayaknya beparak, ini berkisah kayak itu malah kita marahi dia. Sudah kan ada manusia bisa terabang ya, kalau kecuali naik pesawat atau helikopter misalnya. Nah, tidak seperti itu. Rasulullah langsung diimbangi anak ini tadi. Nah ini salah satu bentuk bagaimana cara seseorang itu mendidik anaknya. Ikutilah Nabi SAW. Seperti apa Nabi ketika kadang-kadang berjalan bersama sahabatnya, di tengah jalan itu Hasan dan Husain lewat biasanya. Terus Nabi itu model nang kayak Pak, hendak lewat kada boleh ditutup-tutupi. Nah. Jadi si Hasan lawan si Husain ini kemudian kayak apa caranya supaya kada tertangkap oleh Nabi SAW. Jadi Nabi di model di apa ngarannya itu Pak? Digoceknya model kayak itu nah. Nah itu Nabi lawan Hasan dan Husain seperti itu. Dan kayaknya setelah seperti itu kada ditangkapnya oleh Nabi, seolah-olah Rasulullah ini kayaknya kalah gitu nah. Husainnya kawa lewat, himungnya kawa melewati kainya. Nah serius kerjaannya Nabi atau gaya guyonnya Nabi kepada anak-anak kecil seperti itu. Nah kita pun harus meniru seperti itu, ya kan? Nah ini kan ada urusan bid'ah lawan sunnah Pak, kada ada Pak, ya kan? Kada ada urusan bid'ah lawan sunnah. Begaya lawan kakanakan itu kada ada bid'ahnya. Ya kalau pian hendak begaya berkelahi-kelahian lawan anak kita, ya kalau bercabur-cabur di sungai lawan anak kita, berhujan sambil begaya, main bola, tidak ada bid'ah-bid'ahnya ini Pak. Karena ini perkara-perkara yang kita mencontoh kepada Nabi di dalam urusan muamalah dengan anak-anak kecil. Nah ini satu contoh yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, ketika ada seorang sahabat ini sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian ada orang yang wahin, bersin, jadinya. Orang yang bersin tadi mengatakan alhamdulillah. Mbah itu ujar yang sholat ini tadi yarhamukallah, ya kan? Habis itu orang-orang ini melihati lawannya, dicilingi orang itu nah, karena ia mengeluarkan suara. Setelah dicilingi orang ini pun rupanya masih belum ngerti apa ikam ciling-ciling. Nah diulahnya kayak itu. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya itu memukul pahanya seperti ini. Dipukulnya paha, orang-orang yang banyak ini mukul paha. Ujar orang ini tadi, saya mengerti kalau orang-orang ini menyuruh saya untuk diam, ya kan? Jadi saya diam katanya. Setelah selesai sholat, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya atau memberitahu kepada orang ini, dan orang ini mengatakan, apa kata beliau ini? Wallahi kata beliau, ma kaharani wala darabani wala syatamani. Nabi tidak pernah menghardikku dan tidak juga memukulku dan tidak juga mencaci maki diriku katanya. Tapi dia justru mengatakan kepadaku, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kita ini sedang sholat, ujar Rasulullah, kada boleh, tidak pas kalau ada kalimat-kalimat atau percakapan-percakapan di antara manusia, itu kada boleh, ujar Rasulullah. Nah, sahabat ini niatnya baik, dia tahu kalau orang wahin itu kan harus kita ucapkan, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Lalu dia jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dia ngerti yang seperti ini. Tapi sahabat ini belum tahu kalau di dalam sholat perkara yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Apalagi waktu inya dicilingi lawan sahabat yang lain sebagai teguran untuk diam, inya malah bersuara ada apa ciling-ciling. Nah ini dia tidak ngerti. Tapi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa yang dilakukan? Menegurnya dengan cara yang sangat lembut. Akhirnya dia pun mengatakan, wallah, Nabi adalah orang yang paling lembut ketika dia menegur sahabatnya yang keliru. Nah kita kira-kira kayak apa Pak? Jangankan yang orang tua, yang kakanakan aja kita sariki kok kadang-kadang kalau inya bermainan yang macam-macam ya. Kalau kakanakan kan seperti itu, kita sariki, kita mamai. Kada boleh dimamai, pukuli kadang-kadang, tidak boleh. Ya tetap kita harus tertibkan mereka, tapi cara menegurnya adalah dengan cara yang sangat baik. Bahkan ada lagi cerita yang lucu Pak, cerita yang lucu dari Nabi SAW. Ketika Nabi di masjid,
Ada seorang badui yang kencing. Nah, mungkin pian tahu kalau semua ini cerita ini. Badui ini kencing, mau dipukul oleh sahabat, ujar Nabi jangan. Kalau dipukul malahnya kemana-mana kalau disasahi, ya kan? Dibiarkan sampai tuntung. Setelah selesai, baru tempat kencingnya disiram. Lalu oleh Nabi SAW, sahabat ini sarik berataan, Pak. Semasjidan ini ngamuk kepada si badui ini tadi. Tapi Nabi SAW tidak. Beliau SAW justru mengatakan kepada badui ini dengan cara yang baik, ditegur dengan cara yang baik. Lalu apa yang dikatakan oleh si badui ini? Lalu dia berdoa dengan mengangkat tangan, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Wahai Allah, rahmati aku dan Muhammad. Wala tarham minna ghairahu, wala tarham ma'ana ahadan. Dan yang lain itu kada usah dirahmati. Aku lawan Muhammad aja. Kenapa? Karena Nabi baik lawan inya. Allahumma arhamni wa Muhammadan. Wahai Allah, rahmati aku dan Muhammad ini. Kenapa? Karenanya baik, menegur caranya baik. Lalu dia mengatakan, wala tarham ma'ana ahadan. Nang lainnya jangan dirahmati. Tadi aku bekami hendak disariginya. Tadi aku bekami diamuknya lawan nang lain ini. Kada usah dirahmati. Aku lawan Muhammad aja karena inya baik. Insyaallah kata Pak. Cara menegurnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kira-kira kalau ada nang bekami di Masjid Mujahidin ini kira-kira kayak apa? Susah kalau Pak niru orang kayak ini Pak. Susah niru yang seperti ini. Ini keutamaan Nabi yang perlu untuk kita tiru sebagai uswatun hasanah. Jadi bukan masalah ibadah saja. Seperti apa sabarnya Rasulullah menghadapi orang-orang yang seperti ini. Lalu yang berikutnya, min fadailin Nabi annahu khairun nasi li ahli baitih. Nabi itu orang yang paling baik di dalam keluarganya. Nah, kita ini kan kalau paling baik itu kan kalau di masjid, di antara kekawanan, ya kalau Pak, di rumah kekawanan, lawan anak kawan, kita baik. Tapi di rumah kita ini kadang-kadang, kada semuanyaan malah, kadang-kadang kita ini di rumah lain, ya kan? Di luar sabar. Kalau di rumah bini lambat mendatangkan banyu minum aja sudah memamai kita, ya kan? Kan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak. Nabi itu paling baik. Sampai beliau mengatakan, kalau mau tahu orang baik itu dia akan menunjukkan dirinya tanpa ada polesan. Kalau kita di luar ini mungkin pakai polesan kan Pak? Kita berkumpul dengan teman-teman ini mungkin ada polesannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, kalau mau lihat kata Nabi, yang paling baik dengan keluarganya, yang paling sayang dengan istrinya, yang paling sayang dengan anak-anaknya, yang paling sayang dengan orang-orang yang ada di rumahnya, dialah orang yang paling baik kata Nabi. Dan siapa dia itu kata Rasulullah, wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Nah, kita bisa lihat sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa. Nabi itu pernah dikirimi oleh seorang istrinya yang lain, kalau tidak salah Zainab bintu Jahsh, itu mengirimi sesuatu, disuruh budak mengantarkannya. Pas Nabi di rumah Aisyah radhiyallahu anha, pas Nabi di rumahnya Aisyah, melihat Nabi diantari lawan ibunda Zainab, Aisyah ini cemburu. Aisyah ini kan yang paling muda, cemburu dia. Setelah cemburu, budak yang membawa makanan tadi tangannya ditapak kayak ini oleh Aisyah. Setelah ditapak, tempat makanannya tadi jatuh dan pecah di hadapan sahabat. Pian kira-kira kayak apa kalau ada bini pian kayak itu? Hah? Kira-kira kita kayak Pak? Diantari orang terus dibalik lawan bini kita. Kira-kira kita kayak Pak? Oh, udah keluar tanduk kita ini Pak. Ya kalau bisa memamai kita nih. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan seperti itu. Sambil tertawa beliau mengatakan, gharat umukum, ibumu cemburu, kata Nabi SAW. Aisyah ini cemburu, ibu kalian ini cemburu karena aku diantari lawan orang sidin, cemburu. Itu saja yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah beliau menjelekkan istrinya, tidak pernah beliau memaki-maki istrinya di hadapan orang banyak, apalagi sampai dipukuli karena bini. Ada Pak, pernah di komplek-komplek di itu memukuli bini sampai kadang-kadang diseret, dibawa keluar, ditendang si bini ini. Orang sekampungan melihat, nah, ini jelek sekali, tidak seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah mengatakan, maka Nabi sallallahu, ketika beliau ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka Aisyah mengatakan, Ibunda Aisyah berkata bahwasanya Nabi itu kalau di rumah, kalau ada perang, ada apa-apa, ada masalah, Nabi itu membantu pekerjaan rumah. Apa yang bisa digawe sidin, digawe oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Aisyah, kalau sudah datang waktu sholat, maka semua pekerjaan ditinggalkan dan beliau menuju masjid untuk mengerjakan sholat. Artinya apa, Pak? Nabi itu peduli dengan apa yang terjadi di rumahnya. Ya, apa-apakah kita ini misalnya, Pak? Makanya kalau kita lakian-lakian ini kan harusnya isi peralatan di rumah itu, karena obeng, tukul, kunci, pas, apa segala macam ya. Kalau ada yang rusak-rusak, lawang rusak, apa membaiki, ya kan keran bocor bisa membaiki. Nah itu kita yang mengerjakannya. Jangan sampai bininya kayak genteng bocor, bininya nang naik ke atas atap, jangan. Bininya yang masang lampu, jangan, Mbak. Itu kerjaan-kerjaan kita, dan itu menunjukkan bahwasanya kita ini peduli dengan keluarga kita. Artinya istri ini diberi bantuan karena dia adalah orang yang paling capek sebetulnya. Bahkan pernah ada cerita kalau Pak, nang bini lawan laki behurup gitu Pak, dihurupakan. Ada tahu ini cerita hayal juga, mandi di sungai kan behurup, yang bini jadi laki, yang laki jadi bini, tapi jiwanya tetap laki-laki, modelnya yang bini. Akhirnya begawe, bemasak, betetapas, manu ini, ampun jarnya kada sanggup nang kayak ini jar lakiannya. Dasar bujur kalau Pak. Pian pernah baisi kakan-kakan halus di rumah kan? Kalau anak kita garing, kira-kira pian 2 jam menggendong awal lah Pak? Bisa lah. Ya ingat kalau pian masih anak kita garing, terus minta gendong malam-malam, sangguplah pian menggendong 2 jam. Kalau ada yang sanggup lakiannya, nah mantap lakiannya itu. Kada sanggup Pak, lakian ini Pak disuruh menggendong 2 jam. Tapi suruh bini kita menggendong sampai pagi, sampai bayi sukan, sampai inya nah kepalanya kayak ayam mengantuk, inya tetap menggendong anaknya. Kuat sekali mereka itu. Nah itu harus dibantu, harus dimuliakan, harus diberikan kepada mereka ini kebaikan-kebaikan. Nah ini siapa yang kita contoh kalau kita melakukan seperti itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya memuliakan keluarganya, memberi pertolongan pada keluarganya, dan memberikan kebaikan-kebaikan lain pada keluarganya. Kada sok-sokan dengan keluarga, tapi kita tunjukkan kita itu paling baik dengan keluarga, dan untuk urusan dengan orang lain akan ikut juga. Kalau sudah baik di rumah pasti kada pakai topeng-topengan kita di luar. Nah ini salah satu kebaikan Nabi yang perlu kita contoh. Lalu masih ada waktu Pak? Sedikit lagi Pak, ini ada kisahnya nih, bagus ini. Min fadaili Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taziduhu shiddatul jahl alaih illa hilman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada orang semakin berbuat bodoh kepadanya, Nabi semakin lembut. Kalau ada orang semakin kasar kepada beliau, Nabi ini akan semakin lembut. Makin kasar lagi orang itu, Nabi semakin lembut. Nah kalau kita orang kasar ini, wah lebih kasar lagi ya kalau itu kita Pak. Makanya kada meniru Nabi kita, ini cukup ibadahnya. Makanya yang seperti ini harus ditiru dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang rahib Yahudi yang bernama Zaid bin Su'nah. Zaid bin Su'nah ini dia ini ahli di dalam Taurat. Lalu dia telah membaca di dalam Taurat dan dia telah melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Zaid bin Su'nah? Seluruh tanda kenabian itu sudah aku lihat ada pada diri Muhammad, kecuali 2 hal, kata Zaid bin Su'nah. Nah kan? Kecuali 2 hal yang saya belum lihat dan saya harus membuktikan ini tadi. Apa itu? Kata Zaid bin Su'nah, tidaklah kelembutannya itu selalu mendahului daripada kemarahannya. Artinya beliau ini selalu kalau marahnya justru semakin berbuat baik. Ada orang yang menjadikan beliau marah, justru beliau menjadikan berbuat baik. Itu yang pertama kata Zaid bin Su'nah. Wala tazidu shiddatul jahl alaihi illa hilman. Tapi kalau orang makin mencari gara-gara lawan beliau, makin lembut beliau ini. Jadi kalau ada orang yang memberi muar, beliau ini jadi lembut. Orang ini makin walak jar orang kita ya kalau Pak, makin yang menjadi-jadi misalnya, tambah lembut Rasulullah. Itu yang saya belum tahu, kata Zaid bin Su'nah. Lalu pada suatu hari ada orang datang kepada Rasulullah untuk minta uang. Wahai Nabi, tempat kami ini terjadi paceklik. Saya takut orang-orang yang ada di sana itu
jadi murtad gara-gara mereka paceklik. Karena dulu saya mengatakan kepada mereka itu masuk Islam dibantu oleh Nabi SAW. Sekarang mereka dapat paceklik, kalau kada kita bantu balik murtad kayak mereka ini. Lalu Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kita punya apa? Ali mengatakan, tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Baitul mal kosong, sudah dibagi-bagi lawan Rasulullah. Lalu Zaid bin Su'nah mengatakan, nah ini kesempatannya ini. Lalu Zaid mendekat dan mengatakan, ini uangnya, saya punya uang. Kalau tidak salah waktu itu minjam 100 atau 80 dinar, diinjami oleh Zaid bin Su'nah. Ini saya beli kurma dari kebun ini. Artinya kalau panen kurma itu karena aku nang mengambilnya. Ya, kata Nabi, deal sudah. Setelah deal, berjalanlah waktu. Nah, karena Zaid bin Su'nah ini tadi menghutangi Nabi itu tujuannya ingin melihat Nabi itu kalau kita sarik lawan inya modelnya kayak apa. Kira-kira beberapa hari, 2-3 hari sebelum jatuh tempo, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini didatanginya lawan Zaid bin Su'nah. Setelah didatangi oleh Zaid bin Su'nah, langsung ditariknya bajunya ini Pak. Tariknya bajunya, sambilnya mengatakan dengan kata-kata yang tidak baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Zaid bin Su'nah? Bahwasanya engkau wahai Muhammad, saya ini sudah tahu kamu ini orang yang keturunannya Abdul Muttalib. Keturunan Abdul Muttalib itu kalau berhutang mucil jadinya, kada mau bayar. Aku sudah tahu kamu itu. Sahabat yang melihat ini langsung tangannya ke kepala pedang sembunyian Pak. Hendak ditebasnya orang ini lawan orang-orang yang ada di situ. Bahkan diceritakan Umar ibn Khattab itu matanya sampai berputar gara-gara sariknya lawan orang ini tadi. Akhirnya kemudian setelah sahabat ini melihat marah, maka Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, kamu jangan model marah-marah kayak itu wahai Umar. Kamu itu harus mengingatkan aku, kata Nabi, kalau saya punya utang hendaklah dibayar dengan baik. Dan kamu ingatkan dia, kalau kamu punya tagihan, cara menagihmu juga yang baik. Akhirnya oleh Nabi SAW, wahai Umar, bayarkan kepada orang ini jumlahnya sekian dan tambahkan 20 sak daripada kurma. Lalu Umar tanya, untuk apa tambahan 20 itu wahai Rasul? Tambahan 20 tadi karena kamu marah-marah dengan dia. Jadi bukan riba Pak lah. Karena Umar marah hendak mencabut pedang, matanya sampai berputar tadi kayak kitiran tadi. Orang ini ketakutan lawan Umar bin Khattab. Inya ketakutan tadi bari kurma hadiah, sebagai hadiah kepada orang ini karena dia takut tadi. Pergi ke tempatnya ambil kurma, diserahkan. Lalu orang ini mengatakan, wahai Umar, kamu tidak kenal saya. Siapa ikam? Jara Umar bin Khattab. Aku ini Zaid bin Su'nah. Zaid bin Su'nah pendeta besar, kata Umar bin Khattab. Iya, saya adalah Zaid bin Su'nah pendeta besar. Terus kamu melakukan seperti itu kepada Rasulullah, itu maksudmu apa? Ujar Umar bin Khattab. Lalu orang ini mengatakan, sesungguhnya aku wahai Umar telah melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah dalam Taurat semuanya ada. Cuma 2 perkara yang saya tidak pernah mendapatkannya. Yakni kalau ada orang yang kasar lawannya, dia semakin lembut. Semakin orang itu kasar kepadanya dan dia semakin lembut. Dan hal ini sudah aku buktikan wahai Umar. Maka saksikan katanya bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam Pak, gara-gara lembutnya Rasulullah SAW. Terus apa lagi? Apakah dia cuma masuk Islam? Tidak. Setengah hartaku ku berikan kepada kaum muslimin. Dan kamu tahu wahai Umar bin Khattab, aku ini seorang pendeta yang sangat kaya raya dan semua orang tahu kekayaanku. Separuh kekayaanku ku berikan kepada kaum muslimin. Nah, sudah masuk Islam, hartanya dijulungnya, apa gara-garanya Pak? Lembut kepada orang lain. Nah, kita pun juga harus seperti itu. Tapi ya ini Pak yang susah-susah berataan ini. Dari pertama tadi susah berataan. Ada yang gampang lah. Ada yang gampang Pak. Karena udah ngalih berataan. Nah ini kita berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemampuan kita untuk melakukan seperti itu semua itu karena karunia Allah, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa agar Allah beri kita yang seperti itu, agar kita bisa meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang seperti ini. Kalau perkara-perkara ibadah insyaallah kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara-perkara nang kayak ini nah, kita ini rasanya masih ngalih kalau Pak lah, berat-berataan malah. Nah, makanya surga itu larang Pak, surga kada murah, kada dijual 1.300 kada ada. Larang harganya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.